Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok tanggal 1 Maret 2021 menggunakan aplikasi HQ Saham IDX dan tambahan 4 parameter. Bagi teman-teman yang belum memiliki apps HQ Saham IDX, bisa download aplikasinya di Google App Store atau teman-teman bisa scan barcode di layar. Kemudian install aplikasinya dan klik menu trading plan. Aplikasi ini untuk sementara tersedia hanya untuk Android ya teman-teman. Kalau teman-teman yang punya iPhone bisa memakai PC atau laptop yang sebelumnya harus diinstal dengan emulator untuk menjalankan aplikasi Android. Nah, kalau sudah diklik tombol trading plan-nya akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik tombol today's plan di sini. Nanti akan muncul list saham yang bisa teman-teman amati dan tradingkan untuk besok pagi. Nah, kalau teman-teman ingin mengkelompokkan saham-saham dalam list tadi, ini bisa teman-teman klik ya tombol high risk, low risk, ataupun medium risk. Nah, kalau teman-teman klik kelompok high risk, ini akan muncul saham-sahamnya yang memiliki volatilitas harga saham yang tinggi. Jadi ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko turunnya juga tinggi. Sedangkan untuk yang low risk, di sini merupakan kelompok saham yang volatilitas harga sahamnya rendah dan kemungkinan harganya masih bisa naik dengan risiko turun di level yang rendah. Sedangkan untuk yang kelompok medium risk di sini, ini merupakan saham-saham dengan volatilitas harga yang menengah atau sedang. Kemungkinan harganya masih bisa naik, tapi masih di level risiko turun yang menengah. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui latar belakang atau ide dasar dari trading plan ini, teman-teman bisa klik tombol read me ya. Jadi teman-teman bisa pelajari bahwa ide dasar dari trading plan ini adalah saham dengan momentum yang kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screeningnya adalah sistem akan melakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu di jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Untuk entry strateginya, teman-teman bisa lakukan pada rentang waktu 14.46 sampai dengan 14.49 sesaat setelah hasil screening ini dirilis. Atau pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya di jam 9 sampai 9.30. Untuk exit strateginya, teman-teman bisa lakukan menjelang penutupan sesi pertama, itu jam 12 ya, sebelum jam 12, atau ketika harganya sudah menyentuh target harga yang sudah ditentukan dalam trading plan, baik itu TP1 ataupun TP2. Nah, nanti ketika bull bear meter ini berada di atas 55 dan indikator trading plan confidence-nya tadi adalah medium atau high, kita bisa melakukan exit sebagian ya teman-teman pada target harga trading plan dan sisanya kita biarkan mengikuti kenaikan harga saham yang kita istilahkan dengan let profit run. Nah, exit juga bisa dilakukan ketika harga menyentuh stop loss-nya. Ini untuk menghindari kerugian yang lebih dalam ya teman-teman. Nah, ini penting diperhatikan nih teman-teman. Indikator trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Nah, sebaliknya, bila trading plan confident ini adalah low, maka saham-saham dalam list ini memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, pada keadaan ini, teman-teman bisa lakukan trading ya. Akan tetapi harus ekstra hati-hati karena ini membalikan arahnya bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, teman-teman di sini ada tombol bull bear meter ini teman-teman ya. Kalau kita klik di sini akan muncul tampilan seperti speedometer ini.
Nah, Bulbirmeter ini menunjukkan seberapa kuat bullish and bearish pada hari itu, ya, pada tanggal 26 jam 17 ini berarti sudah akhir hari ya. Bila jarum menunjukkan di atas 55 ya, di atas 55 ini 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya, bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55 seperti ini 30 nih, 30 kurang ya, sekitar 29. Ini artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Nah, ini kondisi IHSG hari Jumat kemarin, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ya, candle terakhirnya berakhir ditutup di 6242 ya, IHSG. Di mana ini sedikit di atas garis EMA 13-nya. Dan pixelnya berwarna merah, hijau, dan kuning. Ini yang menggambarkan tren, volume, dan momentum. Nah, kalau teman-teman perhatikan nanti, kalau IHSG-nya ini menembus ke bawah EMA 13 dan 3 pixel yang itu berwarna merah, ini teman-teman harus hati-hati dalam bertrading. Ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ini candlenya nembus EMA 13, kemudian candlenya merah. Ini cenderungnya turun nih, teman-teman. Begitu muncul di atas EMA 13, ini kecenderungannya akan naik. Demikian juga yang ini nih, teman-teman. Oke, ini saya akan berikan contoh analisa tambahan. Kalau misalnya teman-teman ingin memilih saham mana yang ada di trading plan tadi, ya, di dalam list trading plan tadi yang akan ditradingkan. Cuma kalau teman-teman punya modal yang cukup banyak, itu teman-teman bisa sebar saja modalnya itu untuk setiap saham yang ada di trading plan. Ya, kalau saya karena modalnya tidak bisa terlalu banyak, maka saya akan analisa lagi, memilih lagi saham-saham yang ada di dalam trading plan tadi supaya lebih memantapkan pilihan sebetulnya. Ada 4 tambahan yang saya pakai, yaitu 12 technical indicator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Ya, di sini saya contohkan kode sahamnya Tower. Di saham Tower ini, kalau saya lihat, keempat indikatornya itu memenuhi. Ya, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat sebagai berikut. Untuk indikator yang pertama, yaitu 12 technical indikator pilihan, teman-teman bisa klik menu Stock Analyzer ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman ketikkan kode sahamnya Tower, lalu klik tombol Technicals ya. Nah, nanti teman-teman lihat di sini kesimpulannya apakah indikasinya strong buy. Kalau strong buy, ini diambil nih, masuk dalam parameter pertama. Nah, ini cukup menyaring saham-saham apa saja yang menurut saya ini dapat ditradingkan ya. Karena di dalam sub menu technical ini menampilkan hasil analisa saham-saham yang masuk dalam kelompok atau konstituen Kompas 100, LQ45, dan ISI. Di luar itu tidak masuk ya. Ini sudah cukup menyaring saham-saham pilihan saya untuk parameter pertama. Parameter kedua, ketiga, dan keempat yaitu trading with pixel, equivolume, dan pivot. Ini saya masuk ke menu miscellaneous ya. Klik menu miscellaneous, nanti ada 3 submenu yang bisa kita pilih yaitu pixel, equivolume, dan pivot. Yang pertama pixel dulu. Teman-teman ketikkan kode sahamnya lalu klik tombol pixel, nanti akan muncul chart pixelnya. Ini kalau saya perjelas chart pixelnya, ada 3 indikator yang harus terpenuhi dalam trading with pixel. Yang pertama adalah garis biru ya. Jadi ini garis GAPI MMA oskilatornya. Garis biru harus di atas garis merah, garis trigger. Ini sudah terpenuhi. Kemudian candlenya berwarna hijau yang kedua. Ini bisa kondisi break biru. Ini pada waktu break biru ini bagus. Atau break yang tengah. Nah, dalam kondisi setelah di atas garis biru, ini garis rata-rata harga tertinggi sebelumnya ya.
ternyata ini masih hijau. Dan kalau kita lihat sejarahnya masih bisa ada naik, cuman memang mesti ekstra hati-hati karena bisa saja ini ada perbalikan arah. Namun dari pikselnya kita lihat di sini masih terpenuhi ya, ketiga piksel berwarna hijau. Ini menggambarkan tren, volume, dan momentumnya. Parameter yang ketiga adalah equivolume, di mana saya mau melihat bahwa sebenarnya untuk saham tower ini masih ada yang bertransaksi tidak ya, dengan volume yang cukup tinggi. Kalau di sini kita lihat kotaknya biru full ya, jadi masih ada kekuatan antara pasukan bull dan pasukan bear. Dengan volatilitas harganya juga cukup bagus. Ini masuk dalam kriteria saya di parameter ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini, trennya masih terlihat strong up ya, strong uptrend. Karena birunya masih penuh. Kalau sudah mulai menipis birunya, ini berarti menunjukkan uptrendnya melemah. Parameter keempat saya memakai pivot ya. Jadi saya bisa melihat di sini harganya itu apakah sudah menembus resistannya atau belum. Kalau misalnya idealnya itu adalah kalau baru menembus R1. Nah, kalau sampai dengan R3 ini teman-teman ya mesti hati-hati, dilihat lagi, dianalisa lagi volumenya, apakah masih ada kecenderungan bisa naik. Karena biasanya kalau sudah mencapai R3 itu kebanyakan akan berbalik arah turun nih teman-teman. Nah, untuk tower kondisi hari Jumat ini masih di R2, jadi masih ada room untuk kenaikan. Nah, berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. WL1 memenuhi seluruh 4 parameter. Ada 3 saham, Tower, PPRO, dan MDKA ya. Masing-masing di kelompok high risk, medium, dan low. Nah, Tower itu pada video saya sebelumnya untuk trading plan ada di medium. Sekarang sudah naik risikonya menjadi high ya. Untuk watchlist kedua, ini saham-saham yang memenuhi sebagian 4 parameter. Ada saham PNBS di kelompok high risk. Nah, untuk kategori medium dan low risk, teman-teman bisa lihat deskripsi video ini ya. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya ringkan. Silakan teman-teman melakukan analisa sendiri ya, berdasarkan teknik analisa yang dikuasai untuk persiapan trading besok. Terima kasih.